Pace bene, sedang viral ramalan Mbak Yu soal kecelakaan transportasi, soal bencana alam, soal coronavirus akan terus berlanjut, soal langit akan tampak seperti terbelah, dan seterusnya. Kita akan berbicara tentang itu, tetapi yang pertama dan terutama, kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang mengalami musibah, kecelakaan transportasi, bencana alam, banjir, gempa, pandemi yang masih berkelanjutan. Kita berdoa bagi banyak orang, bagi kita sendiri, dan bagi kehidupan kita supaya kita semakin kuat, tetap setia dalam iman. Itu yang pertama dan terutama. Lalu kita mau berbicara soal ramalan ini. Orang berpikir bahwa ternyata benar yang dikatakan peramal ini. Ternyata dia sanggup melihat masa depan. Jangan-jangan kita ada dalam kekeliruan bahwa ternyata ada selain Tuhan yang sanggup melihat yang di depan, yang bisa menentukan masa depan dalam hidup kita masing-masing. Saya menemukan satu sumber dari Katekismus Gereja Katolik tentang bagaimana kita melihat para peramal. Bukan hanya peramal, tetapi juga orang-orang bahkan yang memakai baju keagamaan mengatakan, saya bermimpi melihat Yesus. Dan Yesus berkata begini kepada kita. Kalimat-kalimat seperti itu harus kita uji, karena roh yang datang, yang menyapa kita pun harus kita tahu apakah benar ini dari Allah atau dari yang lain. Saya mau membaca 3 artikel yang ditulis dalam Katekismus Gereja Katolik, sehingga kita bisa melihat apakah ramalan Mbak Yu yang viral itu benar-benar bisa dipercaya, atau satu kebetulan, atau kita lebih baik percaya kepada Tuhan saja dan menyerahkan diri kepadanya atas segala hal yang kita alami. Artikel nomor 2115. Allah dapat mewahyukan masa depan kepada para nabi dan orang-orang kudus yang lain. Itu kalimat pertama. Para nabi menyatakan apa yang Allah sampaikan kepada mereka tentang kelahiran Yesus sudah diwartakan oleh para nabi sebelumnya. Tetapi dikatakan di sini, sikap Kristen ialah menyerahkan masa depan dengan penuh kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi. Ternyata toh sekalipun mungkin kita mendengar ramalan di sana sini, toh kita harus mengembalikan itu semua kepada Allah dan menjauhkan diri dari tiap rasa ingin tahu yang tidak sehat. Kita memiliki kemampuan, kecenderungan untuk selalu ingin tahu. Dan itu adalah sumber dari pengetahuan. Rasa ingin tahu kita mendorong kita untuk terus menambah pengetahuan. Bahkan kadang keinginan ini tidak sehat, karena kita ingin tahu hal-hal yang ada di depan atau tentang kehidupan orang lain yang bukan wilayah kita. Siapa yang kurang waspada dalam hal ini bertindak tanpa tanggung jawab. Kadang kita tidak waspada, kita terbawa perasaan untuk bertanya kepada dukun, paranormal, para peramal, dan meminta bantuan kepada mereka tentang kesembuhan, tentang daya maji yang membuat kita menduakan Tuhan. Lalu ini dia tentang ramalan dikatakan. Segala macam ramalan harus ditolak. Harus ditolak. Bahkan ketika itu tampak benar bahwa ternyata terjadi dalam realita, harus ditolak. Mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah atau tindakan-tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan, seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan. Itu yang harus ditolak. Dan juga ditemukan perikop disampaikan dalam katekismus ini, perikop dari Yeremia 29 ayat 8. Sesungguhnya beginilah firman-Nya. Jangan kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Bukan saya yang mengatakan. Bahkan orang-orang yang kita yakini sebagai pemuka-pemuka kita,
lalu memberikan kita sugesti dengan berkata, saya bermimpi, hati-hati, jangan dengarkan. Karena seolah-olah ada orang lain yang membuka tabir masa depan, yang bisa menyaingi Allah, melakukan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Harus dijaga kemungkinan itu. Maka sekali lagi, bukan hanya ramalan Mbak Yu yang menjadi viral tentang bencana-bencana, tentang kecelakaan transportasi, musibah lain. Kita tentu tidak menginginkan peristiwa itu, tetapi kadang rasa ingin tahu kita yang tidak sehat membuat kita dengan gampang percaya pada pewartaan semacam itu. Pewartaan yang melampaui dimensi ruang dan waktu. Lalu ada juga satu kutipan lain yang diambil dari Ulangan 18 ayat 10. Di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra. Itu kemudian dilanjutkan dalam ayat ke-11. Jangan ditemukan di antara kita menjadi seorang petenung, seorang peramal yang sekali lagi mencoba membuka tabir masa depan, seolah-olah membuka tabir masa depan, yang membuat kita tampak setara dengan Allah. Itu dikatakan di sini. Di balik horoskop, astrologi, membaca tangan, penafsiran pratanda dan orakel, petunjuk gaib, paranormal dan menanyai medium, terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu. Tampak bahwa dia bisa melangkahi dimensi waktu, sejarah, dan akhirnya atas manusia. Saya tahu akan bagaimana nasibmu. Saya tahu akan ada yang meninggal. Bahkan ketika itu benar, katanya. Benar dalam arti terwujud dalam realita, tampak dalam realita. Ada kemungkinan bahwa itu sama dengan kenyataan. Tetapi kita tidak bisa percaya pada tenungan itu. Tetapi karena penyelenggaraan ilahi dalam hidup kita. Demikian pula keinginan menarik perhatian kekuatan-kekuatan gaib. Tidak dibenarkan. Ini bertentangan dengan penghormatan dalam rasa takwa, ketaatan yang penuh kasih yang hanya kita berikan kepada Allah. Ketika kita mempercayakan diri kita pada kekuatan lain. Semua praktik maji dan sihir yang dengannya orang ingin menaklukkan kekuatan gaib, itu sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Dan tindakan semacam itu harus dikecam. Apalagi kalau tujuannya untuk mencelakakan orang lain. Dan kalaupun ternyata ramalan itu bersifat baik, itu lebih condong memberikan kita harapan semu. Oh, ternyata benar, saya mengalami kebaikan. Dan kita lupa bahwa ada penyelenggaraan ilahi di sana. Maka para sahabat, ketika mendengarkan ramalan Bagyu tentang banyak hal atau peramal-peramal lain yang pernah kita temui, kita tetap dalam kesadaran kita tidak sedang mencoba melampaui waktu, berkuasa atas ruang dan waktu, dan akhirnya merasa berkuasa atas manusia. Dan hanya satu yang berkuasa atas manusia, yaitu pencipta sendiri. Dan kita tidak berada dalam posisi itu. Pace e bene.